Assalamualaikum teman-teman. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Langsung saja, yang pertama kita bahas dulu materi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Karena manusia sebagai makhluk sosial, maka sangat memerlukan interaksi sosial, yang mana interaksi sosial berlangsung selama seumur hidup di kalangan masyarakat. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Akan interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Seseorang memberi aksi atau tindakan. Syarat terjadi interaksi bila tindakan tersebut direspon orang lain. Contoh, ketika saya berinteraksi dengan teman saya bertanya kemudian dia menjawab, berarti itu disebut dengan interaksi sosial. Yang kedua, adanya tujuan yang ingin dicapai. Kedua belah pihak yang berinteraksi tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tidak selalu di antara kedua pihak memiliki tujuan yang sama. Interaksi ini bisa mengarah pada kerjasama ataupun mengarah pada pertentangan. Nah, bentuk interaksi sosial mempunyai dua bentuk, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif sehingga menghasilkan persatuan. Sedangkan bentuk interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang negatif sehingga bisa menimbulkan adanya perpecahan. Materi kedua yaitu tentang kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang sekelompok individu dan batasan identitas yang saling bersama serta memiliki kesadaran kolektif terhadap satu kesatuan. Ciri-ciri kelompok sosial. Apakah sekumpulan orang yang saling A pasti merupakan kelompok sosial? Perlu diketahui bahwa sekumpulan orang yang saling bertanggung jawab tidak serta dapat kita anggap sebagai kelompok sosial. Beberapa ciri-ciri dari kelompok sosial yaitu sebagai berikut.
Setiap terbentuknya kelompok sosial, sekumpulan orang dapat disebut sebagai kelompok sosial mengurus 3 syarat utama, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok memiliki latar belakang atau karakteristik. Yang kedua, terdapat struktur norma dan pola perilaku. Dan yang ketiga, setiap kelompok memiliki norma atau aturan yang berisi kaidah-kaidah mengatur perilaku para anggotanya. Faktor utama pembentukan kelompok sosial. Beberapa kelompok sosial hadir dalam masyarakat kita karena pada kenyataannya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk dapat bertahan hidup. Dalam hal ini terdapat faktor-faktor yang melatar belakangi, yaitu grup sosial, yaitu kesadaran kolektif, konten, serta adanya tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Kemudian ada jenis kelompok sosial berdasarkan kepentingan dan wilayah. Nah, seperti contohnya suku atau kelompok etnik. Misalnya seperti di Indonesia ada berbagai suku, contohnya ada suku Dayak, suku Baduy, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebudayaan desa, yang dimana penduduk desa itu relatif sedikit dibandingkan di kota. Terus kemudian juga ada kota yang merupakan tempat yang relatif banyak, baik itu dari pekerjaan, tingkat pendidikan, budaya, agama, dan lain sebagainya. Jenis kelompok sosial berdasarkan sikap, yaitu contohnya ada anggota kelas sosial yang dimana peringkat yang sama. Kelas sosial berdasarkan kekayaan, tingkat pendidikan seseorang atau lain sebagainya. Kemudian ada kelompok sosial, bentuk-bentuk kelompok sosial pada kelompok etnis, ras, agama, dan gender. Kemudian ada kasta. Sebagai contoh, di India, sistem kasta terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan yang di bawahnya. Kemudian ada bangsawan, merupakan kelompok yang terbentuk berdasarkan ikatan kelahiran dari keluarga kerajaan. Dan yang terakhir ada 2 bentuk kelompok sosial yang bersifat teratur. Yang pertama yaitu ada paguyuban. Paguyuban itu yaitu keluarga serta kerabat dekat. Yang kedua ada patembayan, yaitu komunitas pecinta kucing, persatuan buruh, dan lain sebagainya misalnya. Dan yang terakhir yaitu ada bentuk kelompok sosial yang bersifat tidak teratur. Contohnya kerumunan, misalnya penumpang pesawat dan penonton konser yang adanya sekumpulan orang di suatu tempat. Nah, itu dia pengertian, ciri-ciri, syarat, dan lain sebagainya dari kedua materi tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.